Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sebelum mengawali kajian ini kita membaca hadiah Fatihah. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi syaulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mala ikhwani minal anbiya al-mursalin wal ya'syuhada salina sahabatu tabi'in. Wabil khusus la muallifi hadzal kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakr As-Sayuti nafa'anallahu bi'ulumihi fi daraini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mala jami'i masyayikhina wa asatizatina wa asatizati asatizatina bil khusus la ruhaniyati al-ustadz al-Zainal Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali pengajian kitab ini kitab namanya Lubabul Hadis, ditulis oleh Syekh Al-Fahamah Al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakrin As-Sayuti, atau yang lebih kita kenal sebagai Imam Suyuti, salah satu dari mu'alifnya kitab Tafsir Jalalain. Terdiri dari 40 bab. Kitab ini terdiri dari 40 bab, masing-masing bab ada 10 hadis. Masing-masing bab ada 10 hadis. Jadi di situ bisa kita lihat bersama-sama. Bab pertama ada Fadilatul Ilmi wal Ulama, al-babus tsani Fadilatul la ilaha illallah, sampai dengan bab yang ke-40 fi fadilatis sabri alal musibah. Fadilah atau keutamaan bersabar ketika mendapatkan musibah. Baik, langsung saja kita masuk al-babul awal. Ini saya maknai Jawa dulu, nanti bahasa Indonesia ya. Al-babul awal utawi bab kang kepindah iku fi fadilatil ilmi, ing dalem nerangake keutamaane ilmu wal ulama lan para ulama. Bab yang menerangkan keutamaan ilmu dan ulama. Qala wasdawu sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libni Mas'udin maring sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allahu Gusti Allah anhu maring Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'udin, he Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan utawi oleh lungguh sira saatan ing sak jam, dudukmu 1 jam, fi majlisil ilmi ing dalem majelis ilmu, pada majelis ilmu, la tamassu qalaman halih ora nyekel pulpen, tanpa memegang pulpen, wala taktubu harfan lan ora nyatet sira harfan ing huruf sewiji, dan tanpa mencatat satupun huruf. Iku khairun laka, luweh bagus maring sira, min idki alfi raqabatin, saking bebasne 1000 budak. Itu semua lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Wa nadharuka lan oleh ndelok sira
pandanganmu ila wajhil alim maring wajahe alim, tatapanmu kepada wajahnya orang berilmu, iku khairun laka luweh bagus maring sira min alfi farosin saking 1000 jaran tasaddaqta kang sedekah sira biha kelawan alfi faros fi sabilillah ing dalem dalan kang diridhoi Gusti Allah. Wasalamu kalan salami sira alal alimi ing ngatasé wong alim iku khairun laka luweh bagus laka maring sira min ibadati alfi sanah daripada beribadah 1000 tahun. Jadi bagaimanapun kondisi kita, kalian utamanya Amar dari Bali, Iis dan Arif dari Malaysia, jauh-jauh kalian ke sini itu bukan sebuah kesia-siaan. Di sini dijelaskan dudukmu 1 jam dalam majelis ilmu, sedangkan kalian di sini berjam-jam ya, setelah subuh. Terus ada lagi jam berapa? Jam 9. Terus ada lagi jam berapa? Nah, setelah tarawih dan seterusnya. Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi. Kita duduk 1 jam saja pada majelis ilmu tanpa memegang pulpen. Jadi hanya mendengarkan tanpa memegang pulpen, wala taktubu harfan, tanpa menulis 1 huruf pun, itu lebih baik daripada apa? Membebaskan 1000 budak. Dan pandangan kita kepada wajah orang yang berilmu lebih bagus daripada apa? Menyedekahkan 1000 kuda. Dan salam kita kepada orang yang alim lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Maksudnya ibadah 1000 tahun yang tanpa dilandasi ilmu. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun. Faqihun utawi wong alim sewiji, mutawarri'un kang wirai. Wirai itu apa? Menjaga dirinya dari segala hal yang haram, dari segala hal yang syubhat, ditinggalkan. Iku asyadu luweh banget abote ala syaitani ing ngatasé seton min alfi abidin, dari 1000 orang ahli ibadah, mujtahidin kang sregep, jahilin kang bodoh tidak berilmu, wari'in tur kang wiroi. Jadi 1 orang yang berilmu, yang menjaga dirinya dari apa? Perbuatan yang haram. Ini kita sebut wiroi. Orang berilmu, 1 orang berilmu yang menjaga dirinya dari perbuatan haram maupun syubhat, itu lebih berat bagi setan untuk digoda, untuk dilengsarkan daripada melengsarkan 1000 orang ahli ibadah yang wirai juga, yang sungguh-sungguh juga, tapi dia tidak berilmu. Kenapa kok bisa begitu? Bisa jadi 1000 orang ahli ibadah itu ketika melaksanakan ibadah tanpa ilmu, dia anggap yang dia lakukan itu sudah benar, padahal bisa jadi belum benar. Makanya ya, yang semangat kita mencari ilmu. Wa qala wasdawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim utawi kautamane wong kang alim, keutamaan orang yang berilmu, alal abidi ing atase wong ahli ibadah,
kafadlil qamari kaya utamane bulan lailatal badri ing ngatasé nalikane purnama ala sairil kawakibi ing ngatasé sekabeh pira-pira bintang. Jadi orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Keutamaannya seperti bulan purnama di atas semua bintang. Sudah bulan purnama, itu kan bisa kita lihat betapa besar, betapa terang. Kalau bintang hanya kedip-kedip, hanya sekedar kedipan. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manintakola man utawi sapane wong iku intakola lunga. Nah, berpindah tempat dari Bali ke Jawa, dari Malaysia ke Jawa. Liyata'allama krana sinau sapa man untuk belajar ilman ing ilmu suwiji hufira lahu mongko den ngapura lahu keduwene man qabla ayahtua ing dalem sadurunge yen to nglangkah. Jadi dia diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Ini dosa-dosa yang kecil yang diampuni. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, padha mulyaake, padha mulyakno kabeh, padha mulyakno sira kabeh al ulama ing wong alim. Fa innahum mongko sak temene ulama indallahi ana ing ngersane Gusti Allah iku kurama pira-pira wong kang mulya mukramuna tur den mulyaake. Ulama itu orang yang mulia di sisi Allah dan orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawi sapane wong iku nazara ningali sapa man ila wajhil alim maring wajahe wong alim nazratan ing pandangan suwiji. Barang siapa yang memandang kepada wajah seorang alim fafariha biha sahing tumuli seneng sapa man biha ing nazrah, lalu dia senang dengan pandangannya tadi. Khalaqa mongko nyiptaake sapa Allahu Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah mintilkan nazrati saking mengkono-mengkono pandangan malakan ing malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat karena orang tadi memandang orang alim lalu dia senang. Allah menciptakan malaikat baginya yastaghfiru kang jaluk ngapura sapa malaikat lahu maring man ila yaumil qiyamah tumeka maring dina kiamat, yang akan senantiasa memohonkan ampun kepada orang tadi sampai hari kiamat. Wa qala lan wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama utawi sapane wong iku akrama mulyaake sapa man aliman ing wong alim suwiji faqad akramani mongko teman-teman wis mulyaake sapa man ing ingsun. Barang siapa memuliakan seorang alim sungguh dia itu telah memuliakanku. Ini perkataannya Nabi nih. Waman akramani tawi sapane wong iku akramani mulyaake ingsun
faqad akramallah, mongko teman-teman wus mulyaake sapa man Allah ing Gusti Allah. Waman akramallah, lan utawi sapane wong iku akrama mulyaake sapa man Allah ing Gusti Allah, fama wahul jannah, barang siapa yang memuliakan Allah maka surga adalah tempatnya kembali. Wa qala lan wis ngendika sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naumul alim utawi turune wong alim iku afdalu, luweh utama min ibadatil jahil tinimbang ibadahe wong bodoh. Tidurnya seorang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Loh, kok bisa begitu? Gimana, Mar? Kok bisa begitu, Mar? Baik, karena dia hanya ibadah saja tanpa ada dasar ilmu. Sedangkan tidurnya orang alim itu berilmu, pakai adab, ya, pakai adab. Meskipun tidur orang alim itu pakai adab, ya berwudu dulu, ya berdoa dulu, ya membersihkan tempat tidurnya dulu, dikibas-kibaskan dan lain sebagainya. Itu kan pakai adab ya. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa ilmu, sehingga tidurnya orang alim tadi menjadi lebih utama. Jadi benar-benar dengan ilmu itu derajat seseorang itu bisa meningkat apabila dibarengi dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berilmu kalau niatnya tidak tulus untuk bisa bersombong-sombong, untuk bisa ceramah, untuk bisa mendebat orang lain, atau untuk mencari barang dunia, wah ini orang yang bakal celaka ini. Orang yang bakal celaka. Tapi ketika kita menuntut ilmu, memang thalabul ilmi lil ibadah, murni untuk taqarrub, mencari ridhonya Allah dalam setiap langkah hidup kita, supaya semua yang kita lakukan itu ada dasarnya, membawa kebaikan, membawa manfaat. Nah inilah kita masuk ke dalam lingkup orang-orang yang mulia karena ilmu. Qala was ngendika sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama utawi sapane wong iku ta'allama sinau sapa man baban ing bab suwiji minal ilmi saking ilmu, ya amalu bihi kang nglakokake sapa man bihi kelawan bab, aulam ya'mal utawa orang nglakokake sapa man bihi kelawan bab, kana mongko ana sapa man iku afdhalah, luweh utama min ayu sholya tinimbang saking yen to salat sapa man alfa rakaatin ing 1000 rakaat tatawuan ing salat sunnah. Orang yang belajar satu bab saja, entah dia mengerjakan atau tidak, itu lebih utama daripada daripada dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat tanpa dasar ilmu, tidak tahu tata caranya, tidak tahu tata laksananya, tidak tahu kapan waktunya. Nah, waqala was ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman utawi sapa wonge zara kang ziarah sapa man aliman ing wong alim suwiji, fa ka'annama zarani
mongko kayata ziarah sapa man ing ingsun. Barang siapa yang menziarahi orang alim, mengunjungi entah waktu masih hidup atau mengunjungi makamnya seorang alim, itu seolah-olah dia ziarah ke makamnya Nabi Muhammad. Waman sofaha, waman tawi sapane wong sofaha salaman sapa man aliman ing wong alim, fakaan nama sofahani, mongko kayata nyalami sapa man ing ingsun. Barang siapa yang menjabat tangan orang alim, itu seolah-olah dia apa? Bersalaman dengan Nabi. Waman jalasa aliman, waman tawi sapane wong iku jalasa mujalasah sapa man, duduk bermajlis aliman ing wong alim, fakaan nama mongko kayata jalasani, mujalasah sapa man ing ingsun fid dunya ing dalem dunya. Waman jalasani fid dunya, utawi sapane wong iku jalasani mujalasah sapa man fid dunya ing dunya, ajlastuhu mongko ngelungguhake sapa ingsun ing man ma'i sertane ingsun yaumal qiyamah ing dina kiamat. Jadi orang yang bermajlis dengan orang alim itu seolah-olah seperti dia itu bermajlis dengan Nabi. Dan barang siapa yang bermajlis dengan Nabi, ya Nabi akan mendudukkannya bersamanya di hari kiamat. Jadi majelis ilmu itu utama sekali ya. Majelis ilmu itu mulia sekali. Fadilahnya besar. Kalau kita niatnya benar, kita akan terangkat derajatnya. Derajat ibadahnya akan berlipat-lipat. Karena sebab ilmu tersebut. Ilmu seseorang itu akan memberatkan setan untuk menggodanya. Contoh ini, Iis dizalimi temannya, uangnya diminta mulu ya. Suatu saat Iis jengkel, ini anak kok ngambil uang saya terus ya. Aku marahin aja lah dia. Setan ini kan. Tapi ketika Iis itu pernah belajar sebelumnya bahwa setan itu salah satu produknya ialah membuat orang menjadi marah. Salah satu produknya atau tugasnya atau pekerjaannya ialah membuat orang jadi marah. Dia sadar, kalau aku marah ini berarti aku sudah digoda oleh setan. Padahal aku sudah belajar. Itu kalau aku ikhlas dengan uang yang diminta teman tadi ya, akan menjadi pahala, akan menjadi sodakohnya. Karena Iis sudah belajar, tahu tidak mau ditipu setan, akhirnya dia ya sudahlah, berusaha ikhlas dan tidak usah aku marahi. Lain kali kalau diminta aku bilang aja tidak ada. Bukan artinya tidak ada uang, tapi tidak ada uang untuk diminta ya. Itu lebih aman. Nah, itu lebih susah digoda setan kalau Iis ini berilmu. Kalau tidak berilmu gampang dia nanti. Dia akan gampang marah kepada temannya, bahkan gampang juga untuk apa? Balas. Berkelahi, ayo kita ke lapangan. Nah, itu karena dia sudah apa? Dipenuhi, dikuasai dirinya oleh setan. Makanya setan itu benar-benar musuh yang nyata untuk manusia. Salah satu cara kita menanggulanginya ialah dengan apa? Dengan
berilmu. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita malam hari ini. Nakhtatim darsana bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika